Maka kamu butuh jumlah BTU yang semakin tinggi buat ngalahin hawa panas itu. Ambil meteran, ukur panjang dan lebar ruangan kamu, lalu kalikan. Padahal fungsi AC itu lebih luas dari sekedar bikin dingin. Di momen ini kalian cuma bisa melongo karena nggak tahu ruangan kalian butuh yang mana. Cuaca lagi panas-panasnya, bikin pusing dan gerah, bahkan tidak konsentrasi mau ngapa-ngapain. Apalagi kalau kalian tinggal di daerah tropis, panasnya pasti luar biasa banget. Dan ujung-ujungnya kita pasti pengen pasang AC. Tapi banyak di antara kita yang masih bingung pilih PK untuk ruangan tersebut. Nah, biar nggak salah beli yang ujung-ujungnya boros listrik dan tidak dingin, tonton video ini sampai habis. Karena di video saya kali ini, saya bakal membagikan bagaimana cara mengukur ruangan biar sesuai dengan PK-nya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kamar atau ruangan di rumah itu rasanya mirip kayak sauna? Gerah banget, bikin emosi, dan nggak konsen ngapa-ngapain. Apalagi kalau kita tinggal di daerah tropis, yang siangnya itu benar-benar menyengat. Solusi paling instan dan nyaman jelas satu, pasang AC. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya kalian tahu nggak sih AC itu singkatan dari apa ya? Air conditioner atau pengondisi udara. Banyak orang mikir fungsi AC cuman buat mendinginkan ruangan. Padahal fungsi AC itu lebih luas dari sekedar bikin dingin. AC bertugas untuk mengatur suhu udara, menjaga kelembapan, bahkan beberapa AC modern sudah dilengkapi filter untuk menyaring debu dan bakteri supaya udara yang kita hirup lebih bersih. Cara kerjanya mirip kebalikan dari kulkas. AC menyerap hawa panas dari dalam ruangan, membuangnya keluar lewat unit outdoor, dan meniupkan kembali udara yang sudah didinginkan lewat bantuan bahan pendingin yang namanya refrigeran atau freon. Jadi, AC itu investasi kenyamanan, bukan cuma sekedar gaya hidup ya. Nah, ceritanya kalian udah nabung nih, udah siap mental dan siap dana buat beli AC. Akhirnya, berangkatlah kalian dengan semangat membara ke toko elektronik terdekat. Begitu melangkahkan kaki masuk ke dalam toko, boom, kalian langsung disuguhi pemandangan AC yang berjejer rapi di dinding. Disinilah drama dimulai. Sales toko langsung datang nyamperin dan nawarin berbagai macam pilihan. Mau merek A Jepang yang terkenal awet kak? Atau merek B dari Korea yang fiturnya canggih? Atau mau merek C yang harganya lebih ramah di kantong? Kepala langsung pusing kan? Tips dari saya, kalau urusan milih merek AC, sesuaikan saja dengan hati nurani dan budget kalian. Kenapa? Karena setiap merek punya kelebihan masing-masing. Ada yang menang di garansi panjang, ada yang menang di desain yang estetik, ada juga yang menang di fitur hemat listrik atau inverter. Cari tahu reputasi layanan di kota kalian. Dengarkan kata hati mana yang paling sreg. Dan yang paling penting, jangan maksain beli yang di luar kemampuan dompet. Tapi tahu nggak, ada satu kebingungan yang lebih fatal daripada salah pilih merek. Yaitu bingung pilih berapa PK. Mau yang berapa PK kak? Setengah? 1? Atau 2 PK? Di momen ini kalian cuma bisa melongo karena nggak tahu ruangan kalian butuh yang mana. Kalau kekecilan, AC-nya nggak bakal dingin. Kalau kegedean, tagihan listrik kalian bakal meledak. Nah, biar nggak zonk, mari kita bedah rahasianya. Sebelum kita masuk ke angka PK, kita harus kenalan dulu sama yang namanya BTU atau British Thermal Unit. PK itu singkatan dari Padecraft, yang artinya daya kuda. Itu adalah daya listrik atau kekuatan kompresor si AC. Tapi kemampuan asli AC untuk mendinginkan ruangan itu diukur pakai satuan BTU ini ya. Gampangnya gini, semakin besar ruangan kamu, semakin banyak pasokan hawa panas di dalamnya. Maka kamu butuh jumlah BTU yang semakin tinggi buat ngalahin hawa panas itu. Gimana cara ngitungnya? Ada rumus standarnya kok. Tenang aja, nggak seribet rumus matematika di sekolah. Rumus dasarnya untuk ruangan dengan tinggi plafon standar sekitar 3 meter adalah panjang dikali lebar, lalu dikalikan 500. Angka 500 ini adalah beban panas standar per meter persegi untuk ruangan di Indonesia. Kita ambil contoh nyata ya. Misalkan kamu punya kamar tidur dengan panjang 3 meter dan lebar 3 meter. Berarti luasnya adalah 3 dikali 3, sama dengan 9 meter persegi. Sekarang kita kalikan dengan angka standar tadi.
9 dikali 500. Hasilnya adalah 4.500 BTU. Nah, angka 4.500 BTU ini yang jadi patokan kita. Setelah dapat angka ini, baru kita cocokkan ke kapasitas PKAC yang ada di pasaran. Gimana cara mencocokkannya? Kebetulan aku punya tabel sakti yang bakal kita bahas detail habis ini. Oke, sekarang mari kita bedah bareng-bareng tabel referensi ukuran AC berikut ini dari atas sampai bawah supaya kalian paham luar dalam. Nah, yang pertama kita bahas dulu AC setengah PK. AC setengah PK ini memiliki kapasitas pendinginan sekitar 5.000 BTU. Sesuai tabel, AC ini sangat cocok untuk ruangan dengan luas sampai dengan 10 meter persegi. Contoh ukuran real kamarnya adalah ukuran 3x3 meter atau ukuran 2,5 meter x 4 meter. Ingat contoh hitungan kamar kita tadi yang butuh 4.500 BTU. Nah, karena kapasitas setengah PK itu 5.000 BTU, maka kamar 3x3 meter pas banget dipasangin AC setengah PK. Selanjutnya ada AC yang nanggung-nanggung, yaitu AC 3/4. Kapasitas mendinginkan naik menjadi 7.000 BTU. AC ukuran tanggung ini direkomendasikan untuk ruangan yang luasnya berkisar antara 11 sampai 14 meter persegi. Contoh dimensi ruangannya adalah 3x4 atau bisa juga ukuran 3,5 x 4 meter. Lalu berikutnya ada AC yang begitu laris di pasaran, yaitu AC 1 PK. Kapasitas pendinginannya melonjak cukup signifikan ke angka 9.000 BTU. AC ini ideal untuk ruangan berukuran 15 sampai 18 meter persegi. Variasi ukuran meternya bisa kamar ukuran 3x5 meter, ukuran 4x4 meter, atau ruangan memanjang ukuran 3x6 meter. Nah, kalau ruangan kalian agak gede, selanjutnya ada AC 1,5 PK. AC ini punya kekuatan 12.000 BTU dan mampu mengcover ruangan seluas 19 sampai 24 meter persegi. Contoh ukuran ruangannya adalah 4x5 meter atau ruangan sebesar 4x6 meter. Nah, berikutnya ada AC 2 PK dengan kapasitas 18.000 BTU. Ini cocok untuk ruangan besar dengan luas 25 sampai 36 meter persegi. Dimensi ruangannya bisa berukuran 5x6 meter, ukuran kotak 6x6 meter, atau ruangan yang sangat panjang berukuran 4x8 meter. Nah, ini yang terakhir, AC yang paling besar, AC 2,5 PK. Kapasitas pendinginannya sangat masif yaitu 24.000 BTU. AC monster ini ditunjukkan untuk ruangan seluas 37 sampai 48 meter persegi. Contoh ukuran real meternya adalah 6x7 meter atau bisa sampai 6x8 meter. Biasanya dipakai untuk aula kecil, kantor, atau ruang tengah rumah yang konsepnya open space tanpa sekat. Nah, itu dia pembagian detailnya. Jadi triknya simpel banget kan? Sebelum melangkah ke toko elektronik, langkah pertama adalah ambil meteran, ukur panjang dan lebar ruangan kamu, lalu kalikan. Setelah tahu luasnya berapa meter persegi, tinggal buka video ini lagi dan cocokin sama tabel yang kita bahas tadi. Sedikit tips tambahan, kalau ruangan kamu menghadap barat atau sering kena matahari langsung, isinya banyak barang elektronik dan sering diisi banyak orang, sebaiknya bulatkan kapasitas PK-nya ke atas ya. Misal hitungannya pas-pasan di setengah PK, nggak ada salahnya ambil 3/4 PK, supaya AC-nya nggak kerja keras. Nah, apakah kalian sudah tahu ukuran ruangan kalian dan berapa PK yang harus dibutuhkan? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.